Terima kasih Bapak Yahweh, berbicaralah kepada kami, mempelai-mempelai kudus Adoni Suamasia. Kami semua mempelai kudusmu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Zebaot, Besem Adoni Suamasia Wirakodes, kami sambut dafar Elohimmu, dafar Adoni Suamasia. Haleluya, amin. Ya, Shabbat Shalom, mempelai-mempelai Adoni Suamasia, baik yang hadir pada Sabat ini, dan juga yang hadir secara offline maupun juga secara online. Ya, puji Bapak Yahweh ya. Waktu sudah hampir habis 2024 ya. Ini sudah minggu ketiga ya. Sabat depan udah sabat terakhir di tahun 2024. Dan tidak terasa kita akan masuk di tahun 2025 dan waktu kedatangan Adoni Suamasia sudah sangat-sangat dekat ya. Dan yang harus kita pahami adalah waktu yang sudah sangat dekat ini bukan berarti kita malas-malesan ya, bukan berarti kita hanya menunggu ya, tetapi justru menjelang kedatangan Adoni Suamasia kita harus semakin giat ya di dalam beraktivitas di dalam kehidupan kita. Jadi artinya saya kemarin tuh diberikan ya, dibukakan mengenai perlombaan ya, perlombaan. Jadi kalau kita perhatikan, kalau orang berlari, lomba lari ataupun lomba berenang, ya karena saya juga dulu pernah ikut perlombaan berenang, itu pada saat-saat kita terakhir mau mencapai finish, justru kita di situ semakin mengeluarkan semua kemampuan kita, ya. Justru bukan pelan-pelan kita menjelang kita mencapai garis finish. Karena apa? Kalau kita pelan-pelan, ya berarti kita kalah. Orang di belakang kita udah langsung mengalahkan kita. Makanya kita harus semakin kuat, semakin giat di jelang di saat-saat terakhir kedatangan Adoni Sua. Ya, jadi bukannya kita makin lemah, tidak. Atau kita udahlah sebentar lagi kita mau di rapture, terus kita duduk-duduk saja, kita santai saja. Tidak, bukan seperti itu ya. Kita beraktivitas seperti normal, dan kalau ada misalnya hal-hal yang tugas-tugas kita yang belum selesai, kita harus selesaikan ya. Dan semua itu harus kita lakukan seolah-olah kita itu melakukannya untuk Bapa Yahweh ya, bukan untuk manusia ya, tetapi untuk Bapa Yahweh. Karena seperti tadi ketika di saat-saat terakhir pelari tadi mencoba untuk mengeluarkan semua kemampuannya, sehingga dia akan memperoleh hadiah ya, dia akan mendapat juara. Demikian juga kita, kalau kita beraktivitas dan menyenangkan Bapa Yahweh, ketika dia datang, Adoni Sua datang, kita akan diberi hadiah, yaitu mahkota ya. Kita akan diberi mahkota dan kita akan dilayakkan untuk duduk di tahtanya ya. Kita akan masuk ke visi misi ya, hierarki Samaim dan juga latar belakang historikal ya. Ini selalu saya sampaikan ya, saya ulang-ulang, tujuannya apa? Tujuannya supaya orang itu kalau mendengar dafar Elohim, dafar Adoni Suamasia, dia harus mengerti dari awal ya. Jadi tidak langsung tiba-tiba kita masuk ke dafar Elohim terus kita menyebut nama Yahweh, nama Yeshua, nanti orang akan berpikir, oh sama kok dengan sesembahan kami ya. Mungkin orang akan berpikir seperti itu ya. Makanya saya selalu membuat namanya introduction ya, atau pendahuluan ya, sebelum kita masuk ke dafar Elohim. Kita memiliki visi, yaitu masuk ke Samaim ya, dalam kondisi hidup-hidup. Itulah yang namanya di rapture ya. Rapture di sini bukan sekedar kita diangkat ya. Rapture di sini adalah kita dijemput oleh mempelai kita, yaitu Adonai Yeshua HaMashiach. Kita dijemput di awan-awan, dia akan turun dari Samaim, dan dia akan menunggu kita di awan-awan bersama dengan orang-orang kudusnya dan malaikat-malaikat Samaim. Dan di saat itulah ketika dia datang, kita semua mempelainya akan terangkat, bertemu dengan dia di awan-awan kemuliaannya. Itulah artinya rapture yang dimaksud, kita dijemput ya. Karena
Di dalam sejarah manusia yang kesamain, itu belum pernah satu manusia pun itu dijemput oleh penciptanya, ya. Ini yang harus kita pahami. Banyak orang berpikir kalau masuk samain, kalau hanya dijemput malaikat itu sudah, ya. Artinya itu sudah hebat, betul, itu juga sudah hebat. Tetapi jauh lebih hebat, lebih dahsyat adalah kalau kita dijemput oleh pencipta kita, mempelai kita, yaitu YYRH Ehad atau Adonai Yeshua Hamashiach. Kita dijemput dalam kondisi hidup-hidup, ya, tidak mengalami kematian. Jadi kita ini utuh dijemput, ya, roh kita juga ada di dalam tubuh kita, demikian juga jiwa kita dan juga tubuh fisik kita ini naik ke atas, tetapi nanti di udara tubuh fisik kita ini diubah menjadi tubuh kemuliaan, ya, tubuh kekal yang tidak akan mengalami kematian selama-lamanya. Itulah artinya rapture, ya. Itu visi kita. Lalu pelayanan kita kantor pusatnya ada di Samaim, Yerusalem Baru, ya. Kita tidak punya kantor pusat di bumi, ya. Kita punya kantor pusat di Samaim. Artinya kita ini YYRH Ministry ini adalah cabang yang ada di bumi ini, ya. Jadi kalau ada orang yang misalnya mengklaim, ya, kita ini gembala palsu dan sebagainya, ya itu urusannya sama YYRH Ehad, ya, sebagai gembala agung kita, ya. Karena apa? Karena biasanya tidak mungkin yang palsu itu sedikit, ya. Kita sangat sedikit, ya. Ya paling banyak kita 50 orang, ya. Artinya dibanding 8 miliar, ya, yang palsu itu sebenarnya 8 miliar, ya, bukan yang 50, ya. Itu yang harus kita pahami. Kalau yang palsu cuma 50, itu tidak ada artinya, ya. Karena dari dulu juga begitu, yang namanya yang asli itu, yang original itu adalah yang sedikit, yang palsu itu banyak, ya. Karena original itu harganya mahal, ya. Kita mempelai Adonai Yeshua Hamashiach itu kita ini mahal, ya, karena kita ditebus dengan darah yang mahal. Mereka tidak ditebus dengan darah yang mahal, ya. Jadi artinya pelayanan kita itu di Samaim Yerusalem Baru, gembala agung kita adalah YYRH Ehad, Yahweh Yeshua Hamashiach Ruach HaKodesh Ehad, satu adanya. Dan misi kita adalah siap untuk rapture, siap untuk dijemput oleh mempelai kudus kita, atau siap untuk menyambut mempelai kudus kita, Adonai Yeshua Hamashiach. Itulah misi kita, ready to rapture. Lalu kita akan masuk ke hierarki Samaim, ya. Di Samaim itu ada yang namanya tahta, ya. Tahta di mana duduk di tahta itu adalah YYRH Ehad dan mempelai Hamashiach, ya. Jadi kalau dikatakan mempelai Hamashiach, itu berarti mempelai yang diperhitungkan mulai dari kedatangan Adon Yeshua Hamashiach, ya, bukan sebelumnya. Jadi nabi-nabi itu bukan mempelai Hamashiach. Karena apa? Karena nabi-nabi di zaman nabi belum ada darah yang tercurah. Ya, itu yang harus kita pahami, ya. Di zaman nabi belum ada darah Yahweh atau darah Adon Yeshua Hamashiach yang tercurah. Jadi mereka itu belum dilayakkan menjadi mempelai. Mereka tetap orang kudus, ya. Jadi orang kudus itu yang masuk ke Samaim itu harus orang kudus. Mempelai Hamashiach itu adalah orang kudus, ya. Tidak semua orang kudus itu adalah mempelai Hamashiach, tetapi mempelai Hamashiach adalah orang kudus juga, ya. Itu ya maksudnya, ya. Jadi mempelai Hamashiach ini saat ini belum ada, ya. Saya sampaikan mempelai Hamashiach belum ada saat ini di tahta Elohim. Dia nanti akan ada ketika dijemput pada saat rapture oleh Adonai Yeshua Hamashiach. Barulah nanti mempelai Hamashiach itu ada dan duduk di tahta Elohim. Makanya mempelai ini sangat sedikit, ya. Jadi tidak mungkin miliaran manusia seperti sahabat yang lalu saya sampaikan, tidak mungkin miliaran itu di rapture. Bahkan jangankan bicara miliaran, bicara jutaan, ratusan ribu, ribuan saja tidak mungkin, ya, bisa masuk ke tahta, ya. Itu sangat sedikit, ya. Seperti saya sampaikan,
kemungkinan yang di rapture di bawah 100 orang, ya, kemungkinan ya. Tetapi semua mempelainya nanti yang akan duduk di tahta, itulah nanti yang akan menjadi pemimpin dunia di masa kerajaan 1000 tahun, ya. Jadi kita-kita ini akan memimpin dunia, memimpin negara-negara, dan memimpin kerajaan-kerajaan. Jumlah negara dan kerajaan di dunia ini kurang lebih 300. Ya, jadi artinya ada kemungkinan yang mempelai ini ya kurang lebih 300 orang. Ya, yaitu yang di rapture dan yang mencuci jubahnya ya di zaman anti Hamasya. Ya, jadi ada hal yang harus kita pahami, nanti yang mengalami masa aniaya di zaman 666 ya, anti Hamasya, itu adalah penyembah Bapa Yahweh, bukan penyembah yang lain. Ya, justru nanti penyembah yang lainlah yang akan menganiaya penyembah-penyembah Bapa Yahweh yang tidak di rapture. Ya, dan ini nanti penyembah-penyembah Bapa Yahweh nanti mereka ini karena masa aniaya ini sangat mengerikan, ya, bisa dikatakan sangat sedikit yang bisa mempertahankan imannya. Ya, sekali lagi saya sampaikan, kalau nanti penyembah Bapa Yahweh ini masuk di masa aniaya karena tidak di rapture, mereka akan mengalami siksaan yang sangat mengerikan dan hanya sangat sedikit ya yang mempertahankan imannya, ya. Makanya saya bilang hanya 100-200 orang yang mempertahankan imannya. Jadi sangat sedikit. Begitu juga yang di rapture sangat sedikit ya. Itulah yang diberi kepada saya gambaran mengenai rapture ya, mengenai mempelai Hamasya. Lalu di tahta ini ada 5 hal ya yang saya rangkum ya. Sebenarnya banyak tapi saya rangkum dalam 5 hal karena kalau terlalu banyak juga kita nanti yang mendengarnya bingung ya. Pertama bicara metrai ya, bicara yang namanya pengudusan ya. Jadi metrai ini bicara baptisan pengudusan, itulah yang kita lakukan ya, baptisan pentahiran ya. Jadi sebenarnya baptisan ini sebenarnya harus bukan cuma sekedar ditenggelamkan ya, tetapi juga dikuduskan ya, karena arti baptiso itu sebenarnya hanya ditenggelamkan ya, tidak ada pengudusan di sana ya. Makanya kita lengkapi dengan baptisan pentahiran, baptisan pengudusan. Hanya itulah yang layak masuk ke tahta ya. Artinya yang ditahirkan, yang dikuduskan oleh Ruach HaKodes, Roh Kudus ya. Makanya mempelai yang bisa diberi otoritas untuk memetraikan mempelai-mempelainya di dalam kitab kehidupan itu melalui baptisan pengudusan oleh Roh Kudus, bukan cuma sekedar baptisan air ya. Makanya saya bilang orang bisa baptisan air sampai berkali-kali, bahkan mungkin ratusan kali atau ribuan kali, silahkan ya. Tetapi yang namanya baptisan Roh Kudus hanya 1 kali selama-lamanya. Ya, itulah yang namanya dicatat namanya dalam kitab kehidupan. Itulah yang disebut dengan metrai ya. Lalu yang kedua yang disebut dengan perjamuan ya. Perjamuan di sini maksudnya adalah menyatu dengan tubuh dan darah Adonai Yeshua Hamasya. Jadi ini jelas sebenarnya ya. Jadi waktu Adonai Yeshua Hamasya itu datang ke dunia, dia itu mengorbankan ya, dia itu menyerahkan tubuh dan darahnya untuk menebus kita ya. Menebus kita mempelai kudusnya dan juga orang-orang yang diberi kasih karunia ketika dia datang. Ya, jadi sebagaimana yang pernah saya sampaikan, ada 2 pola ya keselamatan. Yang pertama keselamatan yang sudah ditetapkan. Yang kedua keselamatan yang diberi karena kasih karunia. Paham ya? Mempelai kudusnya adalah keselamatan karena sudah ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia. Artinya apa? Mempelai kudus ini sudah ditetapkan sebelum dia ada. Ya, kita ditetapkan sebelum kita ada. Tetapi di zaman kedatangan Adonai Yeshua Hamasya, ketika dia menyerahkan tubuh dan darahnya, disitulah orang-orang yang percaya ya itu diselamatkan.
Ya, karena apa? Karena mereka tidak ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia, tetapi mereka diselamatkan karena kasih karunia, karena percaya dengan tubuh dan darah Adonai Yeshua HaMashiach yang dicurahkan. Ya, makanya nabi-nabi itu sebenarnya adalah orang-orang yang dipilih karena YYRH itu melihat hati mereka. Hati mereka itu artinya baik ya, mereka tidak melakukan kejahatan, dan mereka mau mendengarkan suara dari Bapa Yahweh ya, pada saat itu masih dikenal dengan Bapa Yahweh atau Elohim ya. Bukan karena mereka ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia, tidak ya. Tapi mereka ditetapkan karena hati mereka baik dan hati mereka taat kepada firman atau suara dari YYRH ya. Makanya ada firman mengatakan Abraham itu karena ketaatannya dia dibenarkan. Ya, itu yang harus kita pahami. Kalau kita taat, kita itu dibenarkan, ya, bukan karena perbuatan kita, tidak, ya. Tidak ada satu manusia pun karena perbuatannya bisa masuk ke Samaim, itu tidak ada, ya. Jadi dengan perjamuan, ya, dengan menyatu dengan tubuh dan darah Adonai Yeshua Mashiach, kita bisa menjadi mempelai Hamashiach. Kalau kita menyangkal tubuh dan darahnya, tidak mungkin, ya, tidak mungkin kita di rapture. Jangankan di rapture, masuk ke Samaim pun belum tentu, ya. Itulah arti menyatu dengan tubuh dan darah Adonai Yeshua. Lalu ada namanya urapan kudus atau minyak kudus, ya. Minyak kudus ini adalah pengudusan, ya. Jadi kalau kita baca sejarah dari raja-raja Israel, ya, semua raja-raja itu dikuduskan dengan minyak kudusnya, ya, sebelum mereka diangkat menjadi raja, ya. Karena otoritas pada saat itu adalah dari Bapa Yahweh, dari Elohim, ya, yang menetapkan raja-raja Israel pada saat itu. Dan juga bukan cuma raja-raja, tapi juga nabi-nabinya juga waktu dipilih mereka, mereka itu dikuduskan dengan minyak kudusnya. Begitu juga di zaman akhir, ya. Di zaman akhir saat ini juga begitu. Orang-orang yang masuk ke Samaim, baik itu nanti ke Firdaus, ya, yang saat ini sudah di Firdaus, itu juga mereka dikuduskan di bumi dan juga dikuduskan di Samaim dengan minyak kudusnya. Ya, ini banyak orang tidak mengerti karena tidak tahu, ya, dan tidak pernah mengalami. Ya, makanya saya selalu bilang, karena saya sudah mengalami, ya, saya menguduskan orang dengan minyak kudusnya dan dia dihantar langsung ke Firdaus, meskipun dia belum percaya, belum mengenal nama yang benar dan kudus, bahkan mereka masih penyembah-penyembah dewa-dewa pada saat itu. Tetapi karena mereka bertobat, mereka percaya dengan tubuh dan darah, dan juga mereka percaya dengan Yesua, ya, yang sudah datang untuk menyerahkan tubuh dan darahnya, makanya ketika dikuduskan, maka semua dosanya dihapus, ya, dan mereka dilahirkan masuk ke Firdaus, ya. Itu artinya urapan kudus, ya, minyak kudus. Lalu berikutnya bicara mengenai keluarga kudus, ya. Keluarga kudus ini adalah keluarga di mana hubungan kita dengan sesama anggota keluarga dan juga orang-orang di sekitar kita harus kita jaga, ya. Jangan sampai kita pertama kita mengintimidasi atau kita diintimidasi, ya. Itu harus kita bedakan, ya. Artinya begini, kalau kita diintimidasi, kita harus tetap menjaga kekudusan, jangan kita membalas, ya. Artinya kalaupun kita diintimidasi, tapi jangan juga kita menyetujui, ya. Paham ya maksudnya menyetujui? Misalnya begini, karena dia mungkin istri kita atau suami kita atau orang tua kita atau anak kita, terus dia bilang begini, udah kamu tidak jadi anak saya kalau kamu tidak percaya dengan iman saya, kalau kamu tidak mau ikut saya, itu tidak boleh seperti itu, ya. Karena kita memiliki yang namanya free will, ya, kebebasan di dalam memilih kepercayaan kita. Karena manusia itu diberi kebebasan oleh Bapa Yahweh, ya. Ketika diciptakan saja manusia itu diberi kebebasan, jadi tidak diatur oleh Bapa Yahweh. Kamu harus begini, kamu harus begitu, tidak, ya.
Jadi manusia itu makanya dikatakan ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, makanya jalan masuk ke Taman Firdaus, ke Taman Eden itu dijaga oleh malaikat kerubim dengan pedang bernyala-nyala. Tujuannya apa? Kalau nanti manusia itu kembali ke pohon kehidupan, dia makan buah kehidupan dan dia akan hidup kekal, ya. Tetapi hidup kekal dalam arti dia akan dibinasakan. Itu yang Bapak Yahweh tidak mau, ya. Makanya dijaga jalan masuk ke Taman Firdaus, ya. Nanti mereka bisa seperti Lucifer, ya, seperti fallen angel, ya, tidak akan diselamatkan, ya, kalau mereka sudah makan pohon kehidupan, ya. Makanya jalan masuk ke Taman Eden itu dijaga malaikat tahta, malaikat kerubim, ya, karena fallen angel itu adalah malaikat kerubim juga, ya, jenis dari malaikat kerubim, malaikat tahta. Itulah keluarga kudus yang harus kita jaga hubungan dengan baik, ya, tanpa harus melakukan hal-hal yang tidak berkenan, ya. Lalu yang berikutnya adalah hidup di Samaim. Hidup di Samaim artinya kita harus taat dengan dafar Elohim, dafar Adonai Yeshua HaMashiach, ya. Inilah yang saya perhatikan penyembah-penyembah Bapa Yahweh, ya, itu malah mereka tidak taat, ya, dengan apa yang diucapkan oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Mereka selalu merefer kepada nabi-nabi, ya. Betul, nama yang benar itu berasal dari nabi-nabi, nama Yahweh, nama Yeshua, ya, berasal dari zaman nabi dan zaman rasul, ya. Tetapi, ya, di zaman rasul atau di zaman Adonai Yeshua Mashiach, semua itu digenapi di situ, ya. Makanya kitalah yang menerima penggenapan itu, ya. Jadi kita harus mengikuti yang namanya dafar Adonai Yeshua Mashiach, bukan mengikuti lagi seperti Torah, ya. Karena kita kemarin sudah bicara, ya, mengenai kutuk Torah, ya. Torah itu kalau tidak dilakukan dengan benar dia mengandung kutuk, ya. Orang-orang Israel saja sampai dengan saat ini mereka tidak pernah melakukan Torah dengan benar, ya. Tidak ada satu orang Israel pun bisa melakukan Torah, ya. Itu harus kita pahami, ya. Jangan kita berkiblat kepada mereka, ya, tetapi mereka sendiri tidak pernah taat dengan Torah dan mereka tidak bisa melakukan Torah dengan benar, ya. Makanya Adonai Yeshua HaMashiach harus datang dari Samaim untuk menggenapi Torah. Jadi artinya supaya kita yang percaya dengan tubuh dan darahnya itu diselamatkan, dikuduskan. Makanya orang Israel sampai dengan detik ini tidak pernah percaya dengan yang namanya Adonai Yeshua HaMashiach sebagai Adon dan juga sebagai Elohim, ya. Mereka tidak pernah percaya. Lalu di Samaim itu ada hierarki malaikat, ya. Ada malaikat tahta, malaikat kekuatan, penghulu malaikat dan juga malaikat-malaikat, ya. Inilah hierarki dari malaikat Samaim, ya. Ini sering saya sampaikan, ya. Karena malaikat ini adalah malaikat yang luar biasa, ya. Fallen angel itu berasal dari malaikat tahta, ya. Dia jatuh karena dia sombong, dia berontak, ya. Jadi harus kita pahami juga, ya. Malaikat saja yang sudah lama di Samaim, bahkan dia melayani di tahta saja bisa jatuh. Apalagi yang namanya bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan ketika mereka menolak Adonai Yeshua HaMashiach, ya. Tidak mungkin mereka dipilih lagi, ya. Mereka hanya menerima kasih karunia. Artinya kasih karunia itu terutama yang 144.000, ya. Mereka ini adalah sisa-sisa Israel yang diselamatkan dalam arti yang tidak akan mengalami masa aniaya, bukan untuk di-rapture, ya. Itu yang harus kita pahami. Jadi yang 144.000 itu adalah bangsa Israel yang tidak di-rapture, tetapi mereka akan dilindungi, tidak mengalami masa aniaya, dan mereka akan memasuki masa kerajaan 1000 tahun. Mereka juga tidak akan penuh bisa menikmati kerajaan 1000 tahun, ya.
Karena apa? Karena mereka masih menggunakan tubuh manusia biasa. Beda dengan kita, ya. Kita yang sudah di rapture nanti akan turun dari Samaim untuk memimpin dunia ini di dalam kerajaan 1000 tahun dengan tubuh kemuliaan. Makanya nanti umur kita bisa 1000 tahun lebih, artinya kita kekal. Kalau yang 144.000 ini tidak bisa sampai 1000 tahun, mereka tidak bisa. Paling cuma 100 atau 200 tahun, dan mereka nanti akan beranak cucu, ya, di dalam kerajaan 1000 tahun, ya. Itu yang harus kita pahami, ya. Jadi malaikat saja bisa jatuh, apalagi Israel, apalagi manusia, ya. Tetapi mempelai kudus, ya, saya harus sampaikan, mempelai kudus itu kalau sudah ditetapkan sejak sebelum permulaan, itu sebenarnya tidak ada satupun yang jatuh. Harusnya, ya. Artinya begini, banyak sekarang yang namanya mempelai-mempelai palsu, ya. Kalau mempelai asli itu dia tidak akan pernah jatuh, ya, karena dia dijaga dengan sempurna. Makanya saya bilang, kalau kita sudah dilantik menjadi mempelai Hamasyah, ya, dengan benar, ya, dilantik dengan benar, yang punya otoritas, artinya maka mempelai ini tidak akan mungkin jatuh, karena dia ada protokoler Samaim yang menjaga mempelai ini. Kalau yang jatuh itu berarti dia tidak mempelai yang benar, ya, artinya hatinya bercabang-cabang, ya. Makanya saya bilang kita harus sungguh-sungguh, ya, di dalam mengikuti YYRH Ehad, ya. Artinya jangan kita ragu, ya. Karena apa? Karena kalau kita ragu, ya berarti mungkin kita bukan mempelainya, ya. Karena biasanya kalau yang ragu itu, wah benar nggak ini, ya? Benar nggak si Henry itu disuruh, ya? Saya yang nggak habis pikirnya begini, kok nanyanya ke saya, ya? Kita ini kan baru nih, ya, kita belum ada setahun, ya. Nanti 3 Februari kita setahun, ya. Sementara penyembah Bapak Yahweh yang lain itu sudah puluhan tahun, ada yang sudah 20 tahun, ada yang sudah 25 tahun, ya. Bahkan mungkin ada yang sudah 30 tahun, bahkan di Israel itu ya sudah ribuan tahun, ya. Artinya begini, sebelum ke kita, ya, mereka kan sudah mengikuti penyembah Bapak Yahweh yang lama, ya. Paham, ya, maksudnya? Sudah menyembah Bapak Yahweh yang lama. Kalau ketemu dengan kita di YRH Ministry ini, terus tiba-tiba ada sedikit dalam tanda kutip yang tidak pernah didengar. Contohnya, kok bisa, ya, dia mengatakan di atas nabi, di atas rasul, dan bangsa Israel itu bukan lagi bangsa pilihan di zaman akhir. Kok bisa, ya, ngomong begitu? Ya, makanya kan saya selalu sampaikan, saya punya dasar, ya, dan saya sudah bertemu dengan Adonai Yeshua Hamasyah. Saya sudah bertemu, sudah ke Samaim, sudah ke neraka, sudah berkali-kali ke alam roh. Dan di dalam pelayanan saya, orang mati dibangkitkan, ya, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, yang koma bangkit, ya, dan banyak mukjizat-mukjizat yang dahsyat yang belum pernah dilakukan oleh siapapun di muka bumi ini, ya. Mungkin ada 1-2 orang, ya, yang pernah melakukannya, ya, tetapi mereka itu sebenarnya juga dipilih, tetapi mereka tidak menyelesaikan misi daripada YYRH Ehad. Karena apa? Karena mereka tetap menolak nama yang benar dan kudus, ya. Makanya saya bilang kan, sebenarnya YYRH Ehad ini selalu memilih manusia-manusia, ya, tapi manusia-manusia ini tidak taat, ya. Ketika dia diberi otoritas bisa membangkitkan orang mati misalnya, tetapi beda, ya, membangkitkan orang mati yang saya lakukan dengan yang mereka lakukan itu beda, ya. Kalau saya itu kepalanya pecah, hancur tubuhnya, bisa bangkit, ya, kurang dari 1 kali 24 jam. Kalau mereka mungkin matinya istilahnya begini, ada kemarin yang mengatakan ada juga Pak yang membangkitkan, iya, mereka matinya mati biasa, dalam arti ya dia sakit, tiba-tiba jantungnya berhenti, tetapi tubuhnya masih utuh, terus tiba-tiba bangkit, ya. Itu betul, mereka dipakai, tetapi mereka tidak menyelesaikan misi dari YYRH Ehad, di mana mereka masih memanggil nama yang lama. Dan itulah namanya disebut fail. Makanya Bapak Yahweh cari lagi, sampai ketemu saya. Dan bahkan juga saya sebenarnya juga menolak. Saya
mau lari juga tidak bisa, ya. Saya mau bilang ya sudahlah, kita ibadah tempat lain saja, kita ini sendiri saja, satu keluarga. Ternyata YYHH tidak mau seperti itu. Dia maunya harus misinya itu komplit, lengkap, sempurna, ya. Tidak mau hanya untuk diri sendiri, tidak, ya. Karena dia sudah punya rancangan dari Samai, makanya dia bilang kan, dia akan memanggil orang kudusnya dari negeri timur jauh yang ada burung pemangsanya, ya. Itu yang harus kita pahami, ya. Jadi itulah, jadi kita dipanggil, ya, kita diutus, ya, untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Adonai Yeshua Mashiach, ya. Itu tidak main-main, ya, Bapak. Makanya saya bilang jangan tanya ke kita, ya, kalau aneh-aneh tanya ke sana. Saya kan dasarnya kan tadi saya bilang ada. Kenapa baptisnya pentahiran? Karena waktu pentahiran ada burung merpati di atas kepala saya dan itu bukan saya melihat. Begitu juga mengenai tubuh dan darah, mengenai minyak kudus. Orang mati dibangkitkan, orang pecah kepalanya, hancur badannya dibangkitkan. Ya, hanya hitungan kurang dari 1 kali 24 jam. Ya, dan yang satunya lagi 7 hari, paling lama 7 hari dia bangkit. Ya, dan itu utuh, tidak ada gangguan apapun, ya. Bahkan dia tidak dioperasi, tidak disentuh oleh obat apapun, utuh, ya. Sampai sekarang orangnya masih ada, ya. Begitu juga yang saya bilang tadi, yang buta melihat, ya, yang lumpuh berjalan. Coba tanya sama ibunya gembala yang sudah 25 tahun, 30 tahun penyembah Bapak Yahweh, atau orang Israel saja tanya, pernah nggak dia melihat hal-hal seperti yang kita lakukan di Indonesia? Mereka tidak pernah. Mereka hanya bilang hanya Yeshua HaMashiach yang pernah melakukan seperti itu. Ya, baik zaman Nabi maupun setelah zaman Nabi tidak ada seperti Adonai Yeshua HaMashiach. Makanya Adonai Yeshua HaMashiach bilang apa? Kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih daripada itu, karena aku akan pergi kembali kepada Bapa. Ya, jadi setelah zaman Adonai Yeshua Mashiach, itulah baru bisa dilakukan. Nah, seperti tadi orang mati bangkit, yang lumpuh berjalan, buta melihat, itu hanya dipakai kepada orang-orang yang diutusnya. Ya, itu yang harus kita pahami. Dan di zaman akhir ini kelebihannya cuma satu, apa? Kita ini mempelai. Ya, banyak memang seperti saya sampaikan. Banyak sekarang ada orang di Samaim, ya, di Firdaus terutama, ya. Banyak, mereka puluhan juta jumlahnya, ya. Tetapi di neraka itu miliaran, ya, beda jauh, ya, sangat beda. Tetapi nanti yang puluhan juta ini di Firdaus, mereka nanti akan masuk yang namanya bumi baru, bukan ke Yerusalem baru. Ya, bumi baru nanti besar, ya, sama seperti bumi ini. Cuma di bumi baru tidak akan ada lagi kematian, ya, dan tidak ada lagi yang namanya malam, ya, selalu terang, karena nanti cahaya itu berasal dari Yerusalem baru. Itulah seperti kita lihat matahari itu ya sebagai ilustrasinya matahari itu seperti Yerusalem baru, bumi kita ini seperti bumi baru. Nanti itulah namanya penciptaan baru dan disitulah kekekalan. Kalau sekarang kan bumi kita ini kan sementara, ini akan hancur dan nanti akan dilempar ke lautan api bumi ini beserta dengan isinya. Ya, itu yang harus kita mengerti, ya. Jadi itu bedanya, ya. Yerusalem baru itu sangat sedikit, tetapi bumi baru itu banyak. Makanya mereka sekarang kayak orang-orang kudus tadi, ya, turun itu berlaksa-laksa orang kudus katanya, ya. Itu nanti itulah mereka-mereka yang saat ini ada di Firdaus. Ya, jadi belum dikelompokkan, ya. Jadi artinya begini, mereka ini masih adalah sebagai orang kudus yang juga dilibatkan oleh Adonai Yeshua dalam menjemput kita nanti mempelai kudusnya. Ya, sama kalau kita mau kawin misalnya kan, mempelainya itu maka dia akan ditemenin oleh pengiring pengantin gitu, ya, seolah begitulah gitu, ya. Tetapi pengantinnya sendiri belum ada istilahnya, ya. Tapi nanti pada saat pengantinnya datang, maka mereka semualah pendamping-pendamping ini atau orang kudus dari Samaim turun untuk menjemput kita bersama dengan Adonai Yeshua Mashiach dan juga malaikat-malaikatnya. Ya, itu yang harus kita pahami, ya. Jadi itu tadi, ya. Jadi hierarki malaikatnya itu ada yang namanya serafim kerubim tadi, malaikat singgasana,
ada malaikat kekuatan dan juga penghulu malaikat dan malaikat-malaikat ya. Lalu kita lihat ya secara nyata ya di dunia ya. Artinya begini, kalau kita bicara cuma serafim, kerubim, itu apa sih? Saya nggak pernah ketemu malaikatnya, apa itu artinya ya? Ya, saya tambah lagi ya. Jadi apa saja yang saat ini kita hadapi di udara, di alam roh ya. Jadi itu saya bikin dua ya, dua bagian. Ada tadi itu hierarki malaikat samain. Nah, sekarang saya buat juga hierarki fallen angel ya, hierarki malaikat alam roh ya, atau malaikat yang jatuh. Itu yang namanya penguasa ya. Kalau di terjemahan lain itu namanya pemerintah di udara ya. Itu sama ya, hanya berganti nama saja ya, perbedaan dari arti saja ya. Penguasa itulah namanya Lucifer ya. Biar kita mengerti ya, penguasa di udara itu apa saja. Itu ada Lucifer, ada yang namanya naga dan Satan ya. Jadi naga itu ya, jadi banyak orang itu berpikir naga itu bisa baik, tidak ya. Itu sudah jelas ya, naga itu adalah Satan, fallen angel ya. Tidak ada yang lain. Mau apapun bentuknya, mau dia warnanya warna-warni kayak pelangi, namanya naga tetap Satan ya, fallen angel. Mau warnanya biru, mau warnanya ungu, mau warnanya merah dan sebagainya, yang namanya naga itu adalah Satan ya. Lalu di bawahnya adalah otoritas. Otoritas ini itulah yang namanya dewa-dewa Baal ya, dan HBS ya. HBS ya, saya tidak usah sebut ya HBS ini apa ya. Itulah otoritas. Lalu penghulu-penghulu itulah seperti yang namanya Beelzebul, legion ya. Kita tahu ya, ada orang yang kemasukan legion, ada ribuan roh-roh jahat ya. Beelzebul itu adalah penghulu malaikat maut ya, Beelzebul. Jadi kalau ada yang pernah mendengar lagu grup musik rock lah ya waktu itu ya. Jadi Beelzebul itu setingkat dengan yang namanya Gabriel ya, setingkat dengan yang namanya Mikhail. Itu penghulu malaikat ya. Mungkin dulu mereka berteman ya, waktu sama-sama masih penghulu malaikat Samain. Tetapi begitu Lucifer jatuh, dia membawa semua anak buahnya, termasuk Beelzebul ya. Lalu di bawahnya itulah roh-roh jahat ya, roh-roh yang menyerupai orang-orang yang sudah mati ya. Jadi banyak orang berpikir ketika mereka bilang, oh rohnya bergentayangan ya, tidak ya, itu bukan roh yang sudah mati, tetapi itu adalah Satan atau malaikat jatuh yang level di bawah yang menyerupai orang yang sudah mati. Karena orang yang sudah mati ini, dia tidak mungkin lagi balik ya untuk memperlihatkan dirinya kepada orang hidup, tidak ya. Kalau kita lihat misalnya, wah kalau ada film-film horor gitu ya, itu seolah-olah oh ini dia dulu matinya begini, matinya begitu, bunuh diri atau dibunuh atau macam-macam ya. Itu bukan orang yang mati itu. Ya saya kasih tahu, itu bukan orang yang mati, tetapi itulah roh-roh jahat yang menyerupai orang mati tersebut. Orang mati tersebut ya saat ini kalau dia memang dia bunuh diri atau dia tidak masuk sama, dia ada di neraka saat ini ya. Dia ada di neraka, dia disiksa. Ya tidak mungkin dari neraka itu dibiarkan sama Satan, udah kau keluar, kau takut-takutin manusia, tidak mungkin ya. Buat apa dia suruh? Dia punya banyak pasukan kok. Ya, fallen angel itu punya banyak pasukan yang kuat gitu ya istilahnya. Orang-orang ini kan orang lemah. Waktu jadi manusia aja lemah, masa udah mati bisa nakut-nakuti? Nggak mungkin ya, nggak bisa ya. Justru anak buahnya si fallen angel inilah yang punya kualitas ya untuk menakut-nakuti manusia ya. Jadi itu bukan orang yang sudah mati ya, tapi roh-roh dari alam roh ya. Jadi bukan manusia yang mati. Lalu kita lihat ya, secara ini lagi ya, tadi siapa sih penguasa itu? Ya, penguasa di udara itu siapa sih? Ya, jadi ya kayak tadi otoritas itu ada dewa-dewa ya, penyembah-penyembah nama-nama lain tadi ya.
itu dewa-dewa sebenarnya. Dia punya nama macam-macam ya. Makanya kenapa Yahweh itu mengatakan akulah Yahweh Elohim. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jadi nama itu tidak bisa dirubah. Tidak ada alasan terjemahan, tidak ada ya. Nanti kita lihat ya di bagian nama ya. Lalu berikutnya pertarungan di alam roh ya. Nah, melawan penguasa-penguasa di udara. Apa itu? Itulah yang namanya roh-roh agamawi dan anti Hamasyah. Nanti ini kita akan masuk ke anti Hamasyah ya. Dan roh-roh kekacauan ya. Roh-roh pemecah belah itu levelnya di paling tinggi. Karena inilah menguasai miliaran manusia ya. Lalu di banyak otoritas-otoritas ini adalah roh-roh peperangan ya. Roh-roh kekuasaan, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga roh sakit penyakit ya, termasuk susu coklat, teroris dan sebagainya. Ini ada di otoritas ya. Lalu penghulu itu ada yang namanya roh-roh percabulan, perjinahan, perceraian, roh-roh santet, pelet, guna-guna, ilmu hitam, ilmu putih, dan lain-lain. Ini ada di penghulu-penghulu di alam roh. Lalu roh-roh jahat yang di bawahnya lagi itulah kalau orang kesurupan ya, ada orang indigo, makhluk halus, makhluk astral dan sebagainya. Ini ada di roh-roh paling bawah ya. Jadi supaya kita mengerti ya. Jadi kalau tadi kita bicara hanya hierarki malaikat samaim, jadi orang nanti tidak mengerti. Wah ini, ada itu, ada kuntilanak misalnya, ada gundurwo dan sebagainya, itu ada di mana? Itu roh paling bawah ya. Itu roh paling bawah ya, adalah anak buahnya si fallen angel yang paling bawah ya. Dan itu bukan roh-roh orang mati ya, bukan. Roh-roh orang mati sudah dibawa langsung ke alam maut ya. Lalu berikutnya ini ya, ini saya cuplik ya supaya setiap saya bawa renungan ini selalu akan saya sampaikan ya. Jadi supaya kita telanjangi ya penguasa-penguasa alam roh ini. Jadi supaya orang-orang yang mendengar tuh tahu yang disebut dengan penguasa itu apa, otoritas itu siapa, penghulu di udara itu apa, roh-roh jahat itu apa ya. Jadi supaya kita mengerti ya, yang kita lawan itu siapa. Contohnya begini, kalau kita bilang tadi dewa-dewa, dewa-dewa itu ada di otoritas. Kalau di bawahnya otoritas itu apa? Itulah yang namanya peperangan, kekuasaan. Itu dewa-dewa ya levelnya ya. Jadi dewa-dewa itulah yang mengacaukan ya. Nah, terus kita masuk ke ujilah setiap roh. Nah ini ya, ada 5 cara menguji roh. Cuma seperti yang saya sampaikan, untuk menguji ini tidak gampang ya. Karena apa? Karena kita memiliki yang namanya pola pikir yang lama ya. Artinya begini, banyak orang hanya percaya Bapak Yahweh itu berfirman sampai zaman Nabi. Setelah itu sampai sekarang tidak pernah lagi berfirman. Seolah-olah begitu. Ya. Makanya dikatakan cara menguji yang pertama, roh itu, roh kebenaran, Yehyra Ehad itu adalah kehidupan kekal. Dan dia tidak pernah berhenti berfirman dari kekekalan sampai selama-lamanya. Ya. Sampai dengan saat ini pun, Yehyra Ehad tetap berfirman. Dan itu firman-Nya tidak mungkin lari dari yang sudah dia sampaikan sejak dari zaman Adam. Ya, seperti pengutusan, cuma beda-beda ya. Bedanya apa? Waktu Mose, dia diutus untuk membebaskan atau membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di zaman akhir, ya saya diperintahkan untuk mempersiapkan mempelai kudusnya untuk menyambut kedatangan Adonis Mesias. Itu beda pengutusan ya, tetapi sama-sama diutus ya. Itu ya. Jadi artinya YHWH itu tidak pernah berhenti dalam berfirman ya. Selalu berfirman ya. Lalu roh kebenaran itu tidak pernah mengubah sejarah ya, khususnya mengenai keselamatan kekal, masuk ke Samaim, Yerusalem baru. Itulah nama yang benar dan kudus ya. Jadi banyak orang mengatasnamakan nama yang lain seolah-olah wah dulu sejarahnya bukan begitu. Ini yang benar tuh begini, tidak ya. Jadi yang namanya YYRH itu tidak pernah mengubah sejarah ya. Itu yang harus kita pahami ya. Sejarah itu adalah sejarah yang benar ya. Itu artinya ya.
Lalu roh kebenaran itu menyingkapkan keselamatan kekal kepada orang yang dipilih, sebagaimana Yahweh Yeshua menyingkapkannya kepada orang-orang tersebut. Ya, jadi roh kebenaran selalu disingkapkan kepada orang-orang yang diutus. Ya, itu ada di Matius 11 ayat 27, Lukas 10 ayat 22 ya. Nah, lalu berikutnya cara menguji roh itu adalah roh kebenaran itu memiliki kuasa Elohim yang dahsyat. Ya, ini yang seperti saya sampaikan. Ya, artinya begini, kalau engkau sudah pernah mendengar ada orang mati dibangkitkan, ya, engkau harusnya bisa melihat dia, ya. Mungkin dia cuma punya satu, ya, punya satu ini, ya, atau mungkin dari 1, 2, 3, ya, tapi dia tidak menggunakan nama yang benar dan kudus, berarti dia cacat satu, ya. Artinya apa? Berarti itu orang tidak diutus dengan sempurna, ya. Artinya dia menolak, ya. Makanya dengan 5 ini kalau kita uji, ya, 5 ini kita uji, kalau dia satu saja dia tidak ada, berarti dia menolak, ya, dia tidak diutus sampai selesai. Lalu roh kebenaran itu menyingkapkan orang-orang pilihannya di zaman akhir sebagai mempelai kudusnya Adon Yeshua HaMashiach, ya. Jadi ini disingkapkan, ya, siapa orang-orang kudusnya, ya. Bagaimana supaya mereka menjadi mempelainya. Ini juga disingkapkan. Jadi kalau dari 5 ini, ya, satu saja tidak ada, berarti dia itu tidak lengkap, tidak sempurna, ya. Dia harus 5-5-nya dia sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ruach HaKodes, roh kebenaran, ya. Jadi ini, ya, makanya tadi saya bilang, kalau dia masih mengatakan Yahweh itu berfirman di zaman Nabi, ya berarti dia sudah gugur, ya. Roh yang kita uji ini ya udah langsung. Sebenarnya kita nggak perlu lagi ngikuti orang seperti itu. Ya kan dulu Abraham begini, seolah-olah sekarang Bapak Yahweh itu nggak pernah berfirman. Dari situ saja sudah langsung gugur sebenarnya, ya. Ya, artinya pengajaran orang ini langsung gugur. Begitu juga yang mengubah sejarah, ya, itu biasanya nama lain, ya, itu langsung gugur, ya. Artinya mereka tidak bisa menguji roh dengan benar. Begitu tadi penyingkapan, begitu juga tidak ada kuasa apapun, ya. Itu juga sama, ya. Jadi satu saja tidak sesuai itu sudah gugur, ya. Ini yang harus kita pahami. Makanya saya bilang kalau orang tidak mengerti menguji roh, ya tanya saja kepada gembalanya. Tanya, ya, apakah Bapak diutus? Apakah Bapak berani bertanggung jawab kalau Bapak diutus, siap dilempar ke lautan api? Tanya begitu saja, sederhana kok. Dia berani jawab nggak? Kalau dia berani jawab, ya kita lihat, ada nggak tanda-tanda dari 5 ini? Bapak pernah nggak mendoakan orang yang harusnya mati, bangkit, hanya hitungan berapa hari atau berapa jam? Coba tanya itu saja. Kalau mereka tidak pernah melakukan, ya berarti mereka memang tidak diutus secara penuh, ya, secara benar, ya, itu, ya. Lalu kita masuk ke latar belakang historikal nama yang benar dan kudus, ya, nama Yahweh, ya, Yod He Waw He dan juga Yod Sin Waw Ayin, ya. Ini nama yang benar dan kudus, ya. Nama lain itu tidak ada artinya, ya. Dan mereka memaksakan sama seperti nama Yeshua, ya. Artinya begini, sebenarnya kita tahu, ya, huruf A dengan huruf S itu beda, ya. Yeshua dengan Yahshua juga beda, ya. Itu udah tambah satu huruf, itu sudah beda, ya. Jadi kalau Yahweh itu dia ada lagi namanya gematrianya, ya. Artinya begini, kalau nama Yahweh saja ditambah satu nama, satu huruf saja, itu sudah beda. Begitu juga Yeshua ditambah saja satu huruf, Yahshua, itu sudah beda, ya. Udah beda gematria dan juga beda arti, ya. Jadi tidak mungkin, ya, nama Yahweh Yeshua itu dibuat seolah-olah nama ini sama dengan nama Yeshua, ya. Nama ini sama dengan Yahweh, itu tidak mungkin, ya. Jadi ini yang harus kita pahami, ya. Itu penggenapan nama, ya. Karena nama Yahweh itu artinya lihat paku, lihat tangan, gematrianya 8 artinya kudus. Yeshua itu menggenapi lihat paku, hancurkan tangan,
atau tangannya disalib. Gematrianya 28 artinya kudus. Nama lain tidak ada artinya ya. Ditambah satu huruf sudah beda ya, sudah beda arti, beda gematria. Jadi tidak mungkin ya. Lalu juga yang namanya penggenapan kelahiran dan kematian ya. Yesua itu lahir 15 Tisri ya. Kemarin kita rayakan tanggal 17 Oktober 2024. Dan dia lahir di hari raya Sukkot, Pondok Daun ya. Itu yang waktu tahun 2023 ketika Israel diserang oleh Hamas, itu pada saat mereka melakukan perayaan hari raya Sukkot 7 Oktober waktu itu ya. Jadi 2023 dimulai 7 Oktober, di 2024 kemarin 17 Oktober ya. Jadi memang setiap tahun itu beda-beda jatuh tanggalnya ya. Tapi itu tidak lebih dari 2 minggu atau paling beda 1 bulan ya. Dengan penanggalan kita ya, penanggalan Gregorian atau penanggalan Masehi sekarang. Lalu kematiannya itu hari Rabu 14 Nisan, pas hari raya Paskah atau Pesach, dan dia bangkit pada hari buah sulung Yom HaBikurim ya. Begitu juga penggenapannya ya. Itulah kelahiran dan kematian jadi Yesua. Sementara nama lain tidak ada penggenapan apapun ya. Begitu juga nama Yesua itu berasal dari Samaim karena malaikat Gabriel berbicara dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa lain ya. Jadi nama Yesua dan nama yang lain itu tidak sama ya. Itulah kesimpulan mengenai ini kita ya, introduction ya, pengenalan sebelum kita masuk ke Daftar Elohim ya. Kita akan masuk ke Daftar Elohim, judulnya Sudah Adakah Triple Six atau Anti Hamasyah di Dunia Saat Ini. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 6. Mempelai-mempelai Adonis Hamasyah, kita bangkit berdiri, kita baca Daftar Elohim dari 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 6. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hai yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh. Sebaliknya, ujilah roh-roh itu, apakah dia berasal dari Elohim. Sebab banyak nabi palsu telah muncul ke dunia. Dengan ini kamu mengenal roh Elohim. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesua Hamasyah telah datang dalam daging, ia berasal dari Elohim. Dan setiap roh yang tidak berasal bahwa Yesua Hamasyah telah datang dalam daging, ia tidak berasal dari Elohim. Dan inilah anti Hamasyah yang telah kamu dengar, bahwa dia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Elohim, hai anak-anak, dan kamu telah menaklukkan mereka, karena dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Mereka sendiri berasal dari dunia, karena itu mereka berbicara tentang dunia, dan dunia mendengarkan mereka. Kita berasal dari Elohim. Siapa yang mengenal Elohim, ia mendengarkan kita. Siapa yang tidak berasal dari Elohim, ia tidak mendengarkan kita. Atas dasar ini kita mengenal roh kebenaran dan roh kesesatan. Haleluya, amin. Ya, silakan Bapak Ibu mempelai Adonis Hamasyah. Ini ya, tadi kita sudah baca ya, sebenarnya sebagian besar sudah terarsir ya dengan pendahuluan kita tadi ya. Jadi artinya ini saya rangkum ya. Jadi kita harus menguji setiap roh ya. Tadi kita sudah bicara mengenai menguji roh ya. Apakah berasal dari Elohim atau dari Satan ya. Itu dari Yohanes 8 ayat 41 sampai 44 ya. Itu jelas ya. Lalu yang mengaku Yesua datang sebagai daging atau sebagai manusia berasal dari Elohim. Yang tidak mengaku Yesua datang sebagai manusia, maka itulah anti Hamasyah ya. Jadi ini yang harus kita pahami ya. Anti Hamasyah itu artinya adalah anti kepada Sang Mesias, anti kepada Sang Juru Selamat. Ya, kalau dia tidak mengakui Yahweh itu datang ke dunia dalam rupa manusia, berarti dia bukan berasal dari Elohim. Ya, itu disebut anti Hamasyah. Jadi anti Hamasyah ini, ya, dia tidak percaya kepada Yesua Hamasyah, bukan anti yang lain ya.
Jadi banyak orang menyebut anti ini, anti itu, gitu. Bukan ya. Satu-satunya yang di zaman akhir yang disebut anti Hamasyah inilah nanti akan menguasai dunia ya, bukan anti yang lain ya. Kita berasal dari Elohim dan kita menaklukkan mereka karena kita lebih besar dari mereka ya. Kita lebih besar dari anti Hamasyah ya. Makanya kenapa kita disebut lebih besar? Karena kita masih dipimpin oleh Ruach HaKodesh saat ini ya. Jadi anti Hamasyah belum bisa istilahnya berkuasa penuh di dunia ini ya, karena masih ada mempelainya ya. Tetapi nanti ketika kita di rapture, barulah anti Hamasyah ini memiliki otoritas 100% atas dunia ini ya. Jadi sekarang apapun itu mau bicara macam-macam, apakah itu virus baru, apakah itu ini, itu, dan sebagainya, itu belum bisa dilakukan atau belum bisa terjadi karena masih ada kita mempelai Hamasyah. Mereka berasal dari dunia dan dunia mendengarkan apa yang mereka sampaikan ya. Jadi seperti kita dengar ya, mereka bikin yang namanya propaganda ya, menakut-nakuti manusia ya. Dan orang-orang yang ketakutan ya, mereka karena mereka bukan berasal dari Samaim ya, mereka berasal dari dunia, makanya mereka takut ketika ditakut-takutin dengan berita-berita seperti itu, apa yang mereka sampaikan ya. Sedangkan berikutnya, yang berasal dari Elohim adalah melakukan firman Yeshua HaMashiach atau dafar Yeshua HaMashiach. Yang bukan berasal dari Elohim tidak melakukan firman Yeshua HaMashiach ya, Yohanes 8 ayat 47 ya. Siapa yang mendengarkan Elohim akan mendengarkan kita. Yang tidak berasal dari Elohim tidak mendengarkan kita ya. Jadi sebenarnya yang disebut dengan anti Hamasyah itu adalah pertama ya, tidak mengakui Yahweh itu turun sebagai manusia dalam daging. Ya. Kalau kita sortir ya, yang tidak mengakui Yeshua di dalam daging di dunia ini ada kurang lebih 5 miliar orang. Ya, tidak mengakui Yeshua ada 5 miliar orang, sisanya 3 miliar ya. 3 miliar ini diperkecil lagi bisa ya. Artinya apa? Mereka tidak percaya dengan nama yang benar dan kudus ya. Artinya namanya aja sudah Hamasyah ya, Sang Mesias. Lalu dibuat mereka tidak percaya ya dengan memakai nama lain. Itu sudah berkurang, langsung berkurang 3 miliar ya. Jadi cuma beberapa orang ya. Maksudnya beberapa juta lah ya sisanya ya. Itulah yang Israel ya. Israel ini pun disortir lagi ya. Disortir lagi, mereka menolak Yeshua HaMashiach karena mereka masih menunggu HaMashiach Israel ya. Jadi Yeshua itu mereka tidak akui sebagai HaMashiach ya. Makanya orang Israel kalau kita lihat di TV-TV atau di berita-berita atau di media online, mereka berdoa itu di tembok ratapan atau Western Wall ya. Mereka itu berdoa untuk memanggil Hamasyahnya ya, karena mereka tidak percaya dengan yang namanya Yeshua HaMashiach sebagai Hamasyah ya. Itu yang harus kita pahami. Jadi mereka itu tidak percaya, makanya mereka sampai dengan detik ini masih memanggil Hamasyah. Makanya di dalam perang sekarang ini ya, mereka itu nanti akan terdesak dan mereka akan memanggil Hamasyahnya. Dan caranya bagaimana? Mereka akan membangun bait suci terakhir supaya Hamasyahnya duduk di tempat Maha Kudus ya, di bait suci yang ketiga nanti ya, yang ada di Israel. Itulah mereka. Artinya apa? Inilah disebut juga anti Hamasyah ya, karena mereka sudah anti dengan Hamasyah yang benar ya. Jadi tinggal beberapa ya, maka saya bilang tadi paling tinggal 100 ribuan ya,
atau paling banyak 200 ribuan. Itulah penyembah-penyembah Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, Ruach Kodes. Tetapi itu pun masih disortir lagi, ya. Apa itu disortirnya? Karena mereka tidak percaya dengan yang namanya firman Yeshua HaMashiach, ya. Mereka hanya percaya kepada sesuatu atau firman yang disampaikan oleh para nabi zaman dahulu, waktu Yeshua HaMashiach belum ada, ya. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan, Torah itu ya ada sebelum Yeshua HaMashiach ada. Ya, paham ya? Jadi Torah itu ada sebelum Yeshua HaMashiach ada. Berarti Torah itu secara hukum samaim dia tidak sempurna. Ya. Makanya disempurnakan oleh Bapa Yahweh melalui kedatangannya sebagai Yeshua HaMashiach. Ya, makanya dia harus datang untuk menggenapi Torah. Dan itu pun ya, tadi itu saya kutip dari Yohanes 8 ya, mulai dari ayat 43, 44, begitu 47 ya. Artinya begini, orang Israel ya, di dalam itu kan dikatakan kami berasal dari Elohim, ya, kami berasal dari Yahweh, ya, kami bukan Bapa kami bukan yang lain katanya gitu kan. Makanya Adon Yeshua bilang, kalau Bapamu Elohim, kamu mengenal aku, ya, dan kamu akan melakukan firman-Ku, kata Adon Yeshua, ya. Dan itu mereka Adon Yeshua masih mengucapkannya kepada orang Israel, ya. Maka dikatakan Bapamu adalah Satan, ya. Kita sudah pernah ya membawa renungan mengenai Bapamu adalah Satan, ya. Jadi bisa dibayangkan ya, orang Israel yang mengatakan bapaknya adalah Elohim atau bapaknya adalah Yahweh ataupun Abraham. Adon Yeshua bilang, bukan itu bapamu, bukan Elohim ataupun Abraham. Kalau bapamu Elohim ataupun Abraham, engkau mengenal aku dan engkau mengasihi aku dan engkau menuruti segala firman-Ku, kata Adon Yeshua HaMashiach. Ya, tetapi karena bapamu adalah Satan, bapa segala pendusta, itulah yang engkau ikuti, kata Adon Yeshua di zaman itu kepada orang Israel. Karena apa? Karena mereka anti dengan Adon Yeshua HaMashiach. Ya, jadi itu harus dipahami ya. Di zaman akhir juga begitu. Ya, penyembah-penyembah Bapa Yahweh juga selalu mengatakan Yahweh, Bapa Yahweh, Besem Adonai Yeshua HaMashiach, Ruach Kodes, tetapi tidak pernah melakukan firman Yeshua, tidak pernah menyatu dengan tubuh dan darah Adonai Yeshua HaMashiach sebagaimana yang difirmankannya, ya. Artinya ya sebenarnya mereka ini dikategorikan sama seperti waktu Adonai Yeshua HaMashiach ngomong kepada orang Israel, Bapamu bukan Elohim, Bapamu bukan Yahweh, tetapi Bapamu Satan. Ya, sebenarnya sama seperti itu ya. Cuma saya tidak mau aja bicara, ya. Artinya saya menggunakan daftar Adon Yeshua HaMashiach ya. Jadi sebagaimana 2000 tahun yang lalu Adon Yeshua HaMashiach mengatakan kepada penyembah-penyembah Bapa Yahweh ataupun Elohim ya. Dan dia mengatakan, Bapamu bukan Elohim, Bapamu Satan. Ya. Artinya mereka inilah termasuk anti HaMashiach. Ya. Jadi jangan kita bangga ya. Wah, saya kan penyembah Bapa Yahweh. Iya. Tapi engkau tidak pernah mengenal Adon Yeshua dengan benar. Ya. Itu sama dengan anti HaMashiach. Ya. Di Yohanes 8 itu jelas ya. Mulai dari ayat 40-an itu ya. Sampai habis itu jelas. Adon Yeshua HaMashiach itu sangat keras berbicara dengan orang Israel. Ya, orang Yahudi. Lalu kita lihat ciri-cirinya ya. HaMashiach adalah sang Mesias yang sudah dinubuatkan sejak dari zaman para nabi. Satan
atau iblis atau fallen angel sangat tidak setuju atau tidak akan tunduk dengan kedatangan Hamasyah, sehingga mereka disebut anti Hamasyah ya. Jadi tadi kita sudah lihat ya hierarki dari malaikat tadi ya. Fallen angel itu siapa saja ya. Itu mereka tidak tunduk ya. Mereka istilahnya karena mereka memang juga sudah jatuh ya. Mereka tidak mengakui Hamasyah, Sang Mesias ya. Begitu juga ya banyak hal-hal di dunia ini yang menolak kedatangan Hamasyah dengan berbagai alasan dan penolakan. Sejak dari awal kedatangan Yeshua Hamasyah sampai saat ini bahkan sampai akhir dunia ini. Ya, jadi anti Hamasyah itu adalah yang menolak Yeshua Hamasyah baik secara kedatangannya di dalam daging maupun juga di dalam nama yang benar dan kudus. Ya. Sebenarnya kalau mereka menolak, mereka sudah bisa disebut anti Hamasyah. Ya. Makanya tadi saya bilang ketika kita sortir dari 8 miliar, itu 5 miliar sudah jelas menolak Yeshua Hamasyah sebagai manusia, Elohim yang datang sebagai manusia itu sudah menolak. Itu sudah 5 miliar sudah hilang ya, tinggal 3 miliar. 3 miliar ini juga mereka memanggil nama yang berbeda. Ini juga sudah lewat ya. Tinggal kita berbicara yang memanggil nama Yahweh Yeshua Hamasyah. Ternyata mereka ini juga menolak firman-Nya Yeshua Hamasyah. Makanya mereka juga dapat dikatakan anti Hamasyah, termasuk orang Israel. Jadi 90% orang Israel itu ya, bahkan lebih mungkin ya, lebih dari 90%. Mereka sebenarnya anti Hamasyah. Karena mereka sampai dengan detik ini pun masih berdoa di tembok ratapan Western Wall untuk memanggil Hamasyah yang bukan Yeshua, ya. Karena mereka meminta supaya Hamasyah menurut mereka datang, ya. Karena versi mereka beda ya. Hamasyah yang mereka maksud itu adalah yang super power, ya. Karena Adon Yeshua Hamasyah waktu datang 2000 tahun yang lalu, dia dalam rupa seorang anak tukang batu atau anak tukang kayu ya. Dan dia dalam kondisi yang namanya orang sederhana. Beda dengan yang diinginkan oleh orang Israel, dia maunya Hamasyah yang datang itu adalah Hamasyah yang powerful ya, yang membebaskan mereka dari penjajahan, yang saat ini juga ingin Hamasyah mereka itu adalah membebaskan mereka atau menolong mereka di dalam peperangan saat ini. Itulah maksud mereka ya. Jadi bisa dibayangkan ya, sebenarnya Israel yang ada sekarang ini sebenarnya termasuk kategorinya anti Hamasyah. Ya, sekali lagi saya sampaikan, Israel yang saat ini ada di Timur Tengah itu dapat dikategorikan adalah anti Yeshua Hamasyah. Sekalipun dia mesianik ya, karena mesianik pun dia tidak mengakui dan tidak pernah menyatu dengan tubuh dan darah Adoni Yeshua Hamasyah sebagaimana mestinya ya. Mereka sebenarnya bisa dikategorikan anti Hamasyah. Jadi kalau kita berkiblat dengan anti Hamasyah, maka kita pun sebagai anti Hamasyah. Ya, ini banyak orang yang tidak mengerti ya. Itu ya ciri-cirinya ya. Lalu ciri berikutnya adalah dikatakan yang berbahagia adalah yang melakukan firman Yahweh Elohim, bukan sekedar mendengarkannya. Yang menjadi pelaku firman adalah orang yang percaya bahwa firman itu berasal dari Yahweh Elohim itu sendiri, bukan sekedar tulisan dari kitab suci. Ya, ini Yakobus 1 ayat 22 23 ya. Lalu firman itu adalah perkataan yang keluar dari Yahweh Elohim dan firman-Nya itu penuh kuasa ya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, yang kita baca tadi di atas, menguji roh ya. Yahweh itu selalu berfirman sampai dengan detik ini, bahkan sampai dalam kekekalan. Jadi kalau kita menolak firman Yahweh dan juga firman Adon Yeshua Hamasyah, berarti kita menolak Yeshua Hamasyah ya. Lalu berikutnya, Yahweh Elohim selalu berfirman sejak dari kekekalan dan dari awal kehidupan dunia sampai akhir dunia dan dalam kekekalan ya. Ini tadi yang saya sampaikan ya.
Manusia memiliki persepsi bahwa Yahweh Elohim hanya berfirman di zaman Nabi dan Rasul, dan berasumsi di zaman akhir ini Yahweh Elohim tidak lagi berfirman seperti zaman dulu. Ini tadi sudah kita bahas di atas ya. Yeshua HaMashiach adalah sang penyelamat Mesias untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan kekal. Ya. Ini tadi yang tidak dimengerti ya oleh manusia saat ini. Jadi Yeshua HaMashiach itu menyelamatkan manusia dari kebinasaan kekal itu melalui apa? Melalui tubuh dan darahnya. Ya, makanya saya bilang darah Yahweh, darah Yeshua HaMashiach itu mahal harganya, tidak ternilai harganya. Jadi kalau engkau menghina darah Adoni Yeshua HaMashiach, apalagi menyebut yang perjamuan tiap hari melakukan kanibalisme, engkau menghina darah yang sangat mahal, ya. Dan itu wah ngeri ya. Saya sampaikan itu sangat-sangat mengerikan ya. Jadi jangan coba-coba engkau menghina darah Adoni Yeshua HaMashiach maupun mempelainya yang kau katakan kita itu melakukan kanibalisme ya, memakan tubuh dan darah Adoni Yeshua HaMashiach. Karena dia tidak mengerti arti kanibalisme. Kanibalisme itu memakan daging mentah, ya, daging manusia. Itulah kanibal. Ya. Jadi kalau engkau mengklaim kita ini kanibal, ya, maka engkau berurusan sangat-sangat mengerikan. Ya. Engkau akan berurusan dengan YYRH yang penuh kuasa, ya, yang sanggup melakukan apa saja dalam hidupmu. Ya. Jadi jangan main-main ya dengan sebutan kanibalisme ataupun dengan sebutan wah tiap hari kalian perjamuan berarti ini dong kalian tidak makan tempe, tidak makan roti tidak beragi dan sebagainya. Artinya itu juga menghina ya, karena bicara roti tidak beragi bukan lagi bicara mengenai rotinya tidak beragi, tetapi bicara ragi-ragi orang Farisi dan Saduki. Artinya itu bicara mengenai orang-orang atau penyembah-penyembah di luar YYRH Ehad ya. Itu maksudnya ragi ya. Jadi mereka itu sebenarnya sama dengan anti HaMashiach ya. Jadi ini yang harus kita pahami ya. Jadi ini tidak main-main ya. Makanya kenapa saya dibukakan mengenai anti HaMashiach supaya diberitahu siapa saja yang anti HaMashiach ya. Jadi makanya saya bilang tadi, yang di tahta itu sangat sedikit, ya, sangat-sangat sedikit. Makanya manusia ini sejak dari awal kedatangan Yeshua HaMashiach, sebenarnya itu sudah ada anti HaMashiach ya. Bahkan dikatakan ini ya, ini tadi ya, dengan kedatangan Yeshua HaMashiach, maka Satan atau iblis atau fallen angel tidak senang, tidak setuju supaya manusia diselamatkan karena mereka akan dibinasakan di lautan api. Sedangkan manusia itu masih diberi kesempatan untuk diselamatkan melalui kedatangan Yeshua HaMashiach. Dan mereka disebut anti HaMashiach, ya, di mana mereka sudah ada sejak awal kedatangan Yeshua HaMashiach. Dan nanti akan muncul pemimpinnya yang akan menguasai dunia ini selama 3,5 tahun. Ya. Jadi mereka sekarang sedang menunggu pemimpinnya, ya. Dan pemimpinnya sudah ada sebenarnya ya, Bapak Ibu ya, mempelai Adoni Yeshua HaMashiach, pemimpin anti HaMashiach ini sudah ada ya, 666 ya. Sebenarnya istilah 666 itu adalah bilangan ya, bilangan dari binatang ya. Saya tidak usah membahas masalah 666 ya, tapi itu sama dengan anti HaMashiach ya. Artinya inilah nanti yang akan menguasai dunia selama 3,5 tahun dan pemimpinnya saat ini sebenarnya sudah ada tetapi belum muncul. Karena apa? Karena masih ada mempelainya di dunia ini. Masih ada Ruach HaKodes, Roh Kudus di dunia ini. Nanti ketika Roh Kudus dan mempelai HaMashiach diangkat masuk ke Samaim, barulah nanti mereka berkuasa penuh ya. Dan pemimpinnya akan menyatakan dirinya ya, dan semua dunia akan tunduk kepada anti HaMashiach ini pemimpinnya ya. Itulah ya nanti yang akan terjadi ya di zaman akhir ini. Lalu dikatakan siapakah anti HaMashiach itu? Yang pertama
Yang menolak Adonai Yeshua Mashiach yaitu menolak bahwasanya Adonai Yeshua Mashiach adalah Yahweh itu sendiri yang datang sebagai manusia. Ini tadi ya sudah kita sampaikan. Itulah yang disebut anti Hamashiach, menolak Yeshua Hamashiach, ya, Yahweh yang menjadi sebagai manusia. Lalu dikatakan menolak firman-Nya dan pengutusannya untuk keselamatan manusia. Ya, jadi orang yang menolak Yeshua, ya, artinya Yeshua lah yang diutus ya untuk keselamatan manusia. Itu disebut anti Hamashiach. Lalu dikatakan juga menolak tubuh dan darahnya yang telah dicurahkan untuk menguduskan manusia. Ya, ini Yohanes 6 ayat 41 sampai 58. Ini disebut anti Hamashiach. Ya, sekalipun engkau menyembah nama Bapa Yahweh, tapi kalau engkau menolak tubuh dan darahnya, ya, sebagaimana firman-Nya di Yohanes 6 ayat 41 sampai 58, bisa dikategorikan anti Hamashiach. Lalu juga menolak pengudusannya melalui pentahiran, ya. Itu Yohanes 3 ayat 3 dan 5 ya. Jadi sebenarnya Yohanes 3 ayat 3 dan 5 itu dikatakan barang siapa yang tidak dilahirkan dari atas, ya, dari Ruach HaKodes, dari Roh Kudus, ya, dari Samaim, ya, maka dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Samaim. Barang siapa yang tidak dilahirkan dari air dan roh, ya, ini harus ada ya, air dan roh, bukan cuma air ya, tapi air dan roh. Artinya ini satu kesatuan ya. Dan roh itu hanya sekali, ya. Baptisan pengudusan atau pentahiran hanya sekali selama-lamanya ya, dengan Roh Kudus ya. Ini ya, yang menolak ini bisa disebut anti Hamashiach ya. Lalu yang menolak pengudusannya melalui minyak kudusnya ya. Ini juga ya, kita selalu lakukan ya. Banyak ini dafar Elohim ya, dafar Adonai Yeshua Mashiach. Ini juga ya, bisa dikategorikan sebenarnya disebut anti Hamashiach ya. Lalu menolak melakukan firman Yeshua Hamashiach, ya, menambah mengurangi firman-Nya, ya, Wahyu 22 ayat 18-19, ini jelas ya. Ini juga disebut anti Hamashiach. Lalu menolak mengasihi Ehad dan manusia sesuai dengan firman-Nya ya. Yang sebagaimana kita selalu sampaikan kan, kasihilah Yahweh Elohimmu ya, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ini juga banyak orang menolak ya, dan ini juga disebut anti Hamashiach. Jadi sebenarnya anti Hamashiach ini ada di sekitar kita ya, dan mereka dekat dengan kita, bahkan mereka juga adalah bagian dari keluarga kita. Ini yang disebut dengan anti Hamashiach ya. Jadi seperti Adonai Yeshua Mashiach mengatakan, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Ya, jadi bisa dibayangkan ya, domba yang tidak punya kekuatan apa-apa itu dikerubutin sama serigala yang siap menerkam domba itu. Kalau kita tidak ada yang namanya gembala agung, Adonai Yeshua, kita habis dicabik-cabik sama serigala. Itu yang harus kita pahami ya. Lalu dikatakan juga yang menolak Adonai Yeshua Mashiach yaitu yang juga menolak manusia yang diutusnya di zaman akhir ya. Sejak zaman Adonai Yeshua Mashiach ya. Jadi sebenarnya yang menolak pengutusannya itu juga disebut anti Hamashiach ya. Ini saya bikin gambarannya ya. Di zaman Rasul itu banyak yang menolak Rasul-Rasul ya. Sebenarnya mereka dikategorikan yang menolak ini anti Hamashiach. Begitu juga di zaman akhir ya. Sebelum rapture ya. Ini juga mereka menolak ya. Mereka disebut anti Hamashiach. Begitu juga nanti di masa 666 ya. Masa aniaya anti Hamashiach. Dan mereka juga menolak, mereka harus membayar harga ya. Artinya mereka akan dianiaya sampai mati ya. Barang siapa yang tetap percaya akan diberikan jubah putih ya. Tetapi yang murtad atau yang menolak akan masuk ke dalam kebinasaan ya. Ini ya nanti di masa aniaya dan waktunya tinggal sedikit lagi.
Makanya di zaman akhir itu nanti akan ada yang namanya pimpinan di kerajaan 1000 tahun ya. Ini yang kemarin sudah saya sampaikan ya. Jadi kurang lebih mempelainya itu nanti akan memimpin kerajaan 1000 tahun, kurang lebih 200 sampai 300 orang ya, yang memimpin kerajaan 1000 tahun ya. Sedangkan di zaman akhir nanti masa aniaya itu tadi ya, yang lolos atau yang mempertahankan imannya sangat sedikit ya. Jadi kita mungkin hanya berpikir, wah saya nanti akan ini, tidak ya, tidak gampang ya. Bapak Ibu mempelai Adonis Somasia mempertahankan iman itu tidak gampang ya. Nanti kita akan lihat ya bagaimana mempertahankan iman itu sangat susah ya. Tapi jangan sampai masuk ke dalam yang namanya masa kesusahan besar. Itu sangat-sangat sulit ya. Sangat sulit orang bisa lulus dari masa kesusahan besar itu. Makanya dikatakan sangat sedikit yang diselamatkan. Lalu kesimpulannya adalah anti Hamasyah itu sudah ada sejak zaman kedatangan Adonai Yeshua Hamasyah atau pada saat zaman Rasul. Inilah yang disebut dengan anti Hamasyah, artinya anti Yeshua Hamasyah, bukan anti yang lain ya. Manusia yang disebut anti Hamasyah, yang dikategorikan anti Hamasyah adalah satu, menolak Adonai Yeshua Hamasyah yang datang sebagai manusia, menolak firman-Nya dan pengutusannya untuk keselamatan manusia sepanjang zaman, menolak tubuh dan darahnya Adonai Yeshua Hamasyah ya, untuk menguduskan manusia ya, supaya dapat masuk ke Samaim ya. Jadi artinya menolak pengudusannya ya, baik itu melalui baptisan pentahiran atau baptisan pengudusan, dan juga menolak melalui minyak kudusnya ya, dan juga menolak mengasihi YYRHEHAT dan manusia sebagaimana firman-Nya. Penolakan manusia-manusia yang diutusnya ya di zaman akhir ya, sejak zaman Adonai Yeshua Hamasyah atau zaman Rasul sampai menjelang rapture ya. Jadi inilah yang disebut dengan anti Hamasyah. Makanya saya selalu mengatakan, kalau engkau menghujat, menghina YYRHEHAT ya, menghina apa yang disampaikan oleh YYRHEHAT dengan mengatakan saya gembala palsu, apa segala macam ya, itu engkau berurusan dengan YYRHEHAT ya. Dan itu tidak main-main ya. Bapak Ibu mempelai Adonis Somasia, Bapak Ibu, kita harus sungguh-sungguh ya di zaman akhir ini. Karena apa? Karena memang waktunya sudah sangat dekat. Dan kita yang tetap setia ya kepada YYRHEHAT, itulah yang akan dilayakan masuk ke Samaim pada saat rapture ya. Tapi kalau kita ragu-ragu, bahkan kita ya menghina gitu ya, itu hati-hati ya. Karena apa? Karena susah memperbaiki sesuatu, itu susah ya. Nggak bisa kita serta-merta tiba-tiba, wah saya salah kemarin. Nggak, jarang orang bisa tiba-tiba seperti itu, jarang ya. Wah saya harus diberi penglihatan nih, saya harus mimpi nih, saya harus ini, itu, dan sebagainya. Tidak ya. Karena tidak gampang orang mimpi ya, tidak gampang orang bisa bertemu dengan Adonai Yeshua Hamasyah atau Ruach Kodes ya, baik di dalam penglihatan maupun di dalam mimpi, itu tidak gampang ya. Tidak sesederhana itu ya. Karena Bapak Yahweh itu tahu siapa orang yang diselamatkan, siapa yang tidak diselamatkan, dia tahu ya. Jadi kalau kita dari awal saja sudah mengeraskan hati kita ya, itu susah diselamatkan ya. Saya hanya bilang susah ya. Bisa, tetapi caranya Bapak Yahweh ya, bukan caranya kita manusia ya. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi anti Hamasyah itu sudah ada ya, di dunia ini sudah ada, dan mereka ada di sekitar kita, dan mereka bersama-sama dengan kita ya, dan mereka ada di dalam kehidupan kita ya. Itulah anti Hamasyah ya. Makanya judul kita hari ini,
Sudah adakah anti Hamasiyah atau triple six di dunia saat ini? Jawabannya sudah ada. Tinggal menunggu pemimpinnya. Kapan datang pemimpinnya? Ketika mempelai Hamasiyah diangkat, dijemput oleh Adonai Yesus Hamasiyah ke Samaim, barulah pemimpinnya akan muncul dan dia akan menguasai dunia ini selama 3,5 tahun. Ya, itulah jawaban ya dari sudah adakah triple six atau anti Hamasiyah di dunia saat ini. Jadi kita adalah mempelai-mempelai Hamasiyah supaya kita jangan masuk ke dalam masa anti Hamasiyah, masa aniaya yang sangat berat ya, sangat-sangat mengerikan ya. Firman Adonis Hamasiyah mengatakan seperti itu ya. Zamannya nanti akan sukar sekali ya. Itu yang disampaikan oleh YYRH kepada kita pada Sabat pada hari ini. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Bapa Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Yeshua Mashiach Wiro Kodes, memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelainya di rapture, masuk ke Samaim, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya. Amin. Ya, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh, pada Sabatmu hari ini kami sudah mendengarkan Dafar Elohim, Dafar Adonis Hamasiyah. Kami mengucap syukur Engkau yang sudah membukakan rahasia-rahasia Samaim, khususnya di zaman akhir ini, di dunia ini, supaya kami mempelai-mempelai kudus-Mu Adonis Hamasiyah siap sedia, supaya kami mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan-Mu Adonis Hamasiyah. Karena pada saat ini juga begitu banyak anti Hamasiyah yang ada di sekitar kami, yang mengganggu kehidupan kami, bahkan juga yang mengganggu pikiran kami, dan juga yang mengganggu setiap keputusan kami ataupun kehidupan kami. Tapi kami percaya karena Engkau sudah menetapkan kami sejak sebelum permulaan dunia. Engkau yang menjaga kami, Bapa Yahweh, Besem Adonai Yeshua Mashiach Wiro Kodes secara sempurna, dan Engkau yang memimpin kami, Engkau yang melindungi kami, memberkati dan mengkuduskan kami, sebagaimana protokoler dari Samaim Engkau terapkan di dalam kehidupan kami sebagai mempelai-mempelai kudus-Mu Adonai Yeshua Mashiach. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Adonai Yeshua Mashiach, terima kasih Ruach Kodes. Sebentar kami akan menyatu dengan Engkau Adonai Yeshua Mashiach melalui tubuh dan darah-Mu, dan juga kami akan dikuduskan dengan minyak kudus-Mu. Dan biarlah kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu senantiasa menguduskan kami, membenarkan kami, dan memuliakan kami menjadi mempelai kudus-Mu Adonai Yeshua Mashiach, sehingga nanti ketika Engkau datang Adonai Yeshua Mashiach, Engkau datang menjemput kami mempelai kudus-Mu dari YRH Ministry. Kami semua terbang kawan-kawan pada saat rapture, masuk ke dalam kerajaan Samaim sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, kami sambut tubuh dan darah Adonai Yeshua Mashiach dan juga minyak kudusnya. Haleluya. Amin.